Hadir Bu. Yanti, hadir Bu. Nah, hadir semuanya ya, Nanda. Hadir Bu. Baik, kita akan belajar tentang, ada yang tahu kita belajar tentang apa? Ya, kita Raisa, tolong ibu pasangan ini. Sebelumnya ibu tanya kepada Nanda, apakah Nanda memiliki media sosial seperti WA, Instagram, dan lain sebagainya? Ada. Bagaimana malah menggunakannya? Apakah malah menggunakannya untuk kebaikan atau untuk keburukan? Untuk kebaikan. Seperti mencari materi, mencari informasi dan lain sebagainya. Kalau nanti menggunakan HP-nya untuk apa? Bersenang-senang. Bersenang-senang. Tidak menggunakan untuk bermanfaatan. Gunakan juga. Tapi ada juga untuk hal negatif. Enggak dong Bu. Seperti bersenang-senang dan membuang waktu. Ya itu kan sebuah resiko bagi diri sendiri dalam dunia. Berarti bermain sebentar selepas dari teladan. Berarti itu untuk hal yang baik juga. Bisa ya? Tadi mengenai Ananda menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari, kita akan belajar tentang adab menggunakan media sosial. Menurut Ananda, pengertian dari adab apa? Adab itu apa? Tingkah laku. Tingkah laku. Tingkah laku. Apalagi setiap adab itu. Akhlak kita, perilaku kita itu adalah termasuk kepada adab. Bagaimana kita menggunakan media sosial ini dengan baik, itu adab kita terhadap media sosial. Kemudian kita lanjutkan kepada dalilnya, yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Di mana di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini menjelaskan bahwasanya setiap berita yang datang kepada kita harus meneliti dan menelaahnya atau memfilternya apakah berita tersebut benar atau salah. Jadi setiap informasi yang kita peroleh dari media sosial, apalagi dari orang-orang yang belum tentu itu kebenarannya ada atau tidak, kita harus membuktikan terlebih dahulu ada fakta atau ada buktinya sehingga kita baru percaya kepada berita yang disampaikan. Dalam ayat ini adanya berita, kemudian harus kita teliti terlebih dahulu apakah itu benar atau salah. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bentuk adab. Menurut Yanti, apa aja bentuk adab kita kepada menggunakan media sosial? Seperti dalam adab dalam komentar. Berkomentar harus berkata baik, ya betul. Itu salah satu contoh dari bentuk adab. Baik, yang pertama itu ibu akan bahas tentang niatnya. Kalau Islam menggunakan media sosial itu niatnya apa? Untuk hiburan kalau bosan. Hiburan saja. Untuk cari referensi belajar. Jadi informasi belajar ya. Jadi kita harus luruskan terlebih dahulu niat kita dalam menggunakan media sosial ini. Seperti kita mendownload Instagram, apa tujuan kita? Mungkin yang pertama itu kita ingin banyak teman, itu kan baik, memikir relasi yang banyak dan lain sebagainya. Tapi jangan membuat media sosial tersebut untuk menjelek-jelekkan orang, membuat berita hoax dan lain sebagainya. Jadi niat itu harus niat baik ya. Jangan ada di dalam diri kita itu terselubung niat buruk. Kemudian yang kedua adalah meneliti. Seperti yang dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6 tadi menjelaskan bahwasanya
setiap informasi yang kita peroleh di dalam media sosial itu harus kita teliti, harus kita filter, harus kita telaah terlebih dahulu untuk kita ambil manfaatnya atau kebenarannya tersebut. Kemudian ketiga yaitu mengajak kepada kebaikan. Coba Akmal jelaskan contoh dari mengajak kebaikan dalam menggunakan media sosial. Contohnya kita memposting story di WA ceramah-ceramah Ya, betul. Jadi di dalam media sosial ini kita juga bisa mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan, seperti kita membuat video dakwah, story kebaikan, dan ilmu pengetahuan juga berupa hal yang mengajak kita orang lain kepada kebaikan. Kemudian sopan di sini adalah ketika kita menggunakan media sosial tersebut, kita harus menampilkan sesuatu yang baik-baik, seperti kita di dalam media sosial itu kan mencerminkan diri kita, bagaimana diri kita di dalam kehidupan, dan kita upload atau kita post itu orang akan beranggapan kita itu seperti itu. Jadi di dalam menggunakan media sosial ini kita harus sopan dan tidak menggambarkan sesuatu yang buruk, seperti kita mempost hal-hal yang tidak baik, mempost membuka aurat, ketika pergi ke untuk hal-hal yang tidak baik, seperti itu. Jadi harus menunjukkan kita itu pribadi yang baik. Apa Anda paham untuk bentuk-bentuk adabnya? Baik, kita lanjutkan kepada penerapannya. Seperti yang disampaikan Milanti tadi, untuk penerapannya Milanti bilang mencari informasi ketika belajar. Jadi itu contoh penerapan kita menggunakan beradab dalam menggunakan media sosial, karena kita menggunakan media sosial tersebut kepada hal-hal yang bermanfaat, seperti mencari informasi, kemudian menyebarkan kebaikan seperti yang dalam bentuk itu tadi. Ini bentuknya, kemudian ini penerapan kita dalam sehari-hari. Juga di sini bagaimana kita bersosial dengan orang lain. Seperti kalau kita sedang berkumpul, apakah kita sibuk dengan HP kita atau media sosial kita sendiri? Kalau Yusra, kalau kayak gitu seperti apa? Kalau sedang berkumpul tapi Yusra fokus kepada media sosial menggunakan HP, apakah Yusra seperti itu? Tidak, Bu. Kenapa? Harusnya mana? Harusnya berbaur dengan teman yang ada di dalam lingkungan. Ya, itu contoh adanya kita menggunakan media sosial. Ketika kita di lingkungan sosial, kita harus mengutamakan kepentingan bersama daripada kita membuka HP hanya berfokus kepada diri sendiri dan sendiri. Kemudian selanjutnya pentingnya. Menurut Setia, penting nggak kita memiliki adab dalam menggunakan media sosial? Mungkin, Bu. Penting kan? Karena di sini menunjukkan pribadi kita. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, pribadi kita tergambar di dalam media sosial tersebut. Bagaimana kita mempost, bagaimana kita dilihat orang, ataupun kita dan sebagainya. Dari penjelasan Ibu mengenai pengertian, dalil, penerapan, pentingnya, dan bentuk adab, apakah ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Baik. Untuk meningkatkan pemahaman Anda, Ibu telah membuat tugas di mana ini kelompok yang ada. Ibu tunjuk di sini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Baik, Yusra, tolong Ibu.
bagian karton kelompok 1. Kemudian kelompok 2 akan berdiri di karton kelompok 2. Semuanya ada? Lagi. Silakan kelompok 2. Kelompok silakan jawab pertanyaan yang ada di dalam ini ya, Nanda. Ibu hitung 1, 2, 3. Baik, karena kelompok 1 dan 2 setelah menyelesaikan ini, kita akan periksa ya. Yang pertama kelompok 1, di mana di sini jelaskan dalil tentang ada menggunakan media sosial. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Betul. Betul. Dan ini bentuk adab. Yang pertama niat, kedua pemilah. Betul. Baik, sepertinya Anda sudah memahami materi Ibu tentang ada menggunakan media sosial. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Pada Islam, silakan. Pembelajaran kita hari ini adalah ada menggunakan media sosial, di mana pengertiannya itu adalah tingkah laku kita atau sopan santun kita dalam menggunakan media sosial. Bentuk-bentuk adab ini ada niat, kemudian meneliti, mengajak pada kebaikan, kemudian sopan. Kemudian untuk dalilnya terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Terima kasih kepada Isa. Ibu akan kembali bahwasanya Ibu mengharapkan anak-anak Ibu itu menggunakan media sosial dengan beradab, dengan baik dan memanfaatkannya untuk kepentingan kita. Jangan menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang buruk seperti menyampaikan berita hoax atau melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam media sosial tersebut. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akan memberikan tugas untuk tugas rumah yang ada. Ini bisa. Ini akan dikumpulkan minggu depan ya. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Semuanya paham? Paham, Bu. Baik. Kepada ketua kelas untuk membaca doa setelah belajar. Alhamdulillah. Alhamdulillah.